Bagaimana mengembangkan kredibilitas Mega? Ada beberapa bidang kredibilitas Mega yang memberi dampak pada kesan menyeluruh calon pelanggan terhadap Anda, produk atau jasa perusahaan Anda, dan gagasan untuk berbisnis dengan Anda, seperti halnya pilot pesawat terbang yang meneliti daftar periksa sebelum setiap penerbangan. Anda juga perlu terlebih dahulu meneliti daftar periksa, dan benar-benar penting bahwa Anda tidak pernah berusaha membodohi diri sendiri dengan berharap pelanggan tidak akan memperhatikan. Pelanggan ingat dan mencatat segalanya, dan segalanya berarti. Wilayah pertama di mana Anda membangun kredibilitas yang tinggi, sedang, atau rendah adalah dalam diri Anda. Penampilan, sikap, dan kepribadian Anda. Kesan pertama bersifat abadi. Anda tidak akan pernah mendapat peluang kedua untuk memberikan kesan pertama yang baik. Benak pelanggan ibarat semen yang cepat kering. Ketika pelanggan bertemu dengan Anda, ia mulai membentuk kesan yang tak pernah luntur di kepalanya. Begitu kesan itu terbentuk, sangat sulit untuk mengubahnya. Kecenderungan alamiah dari setiap orang adalah mencari bukti yang lebih banyak untuk memperkuat kesimpulan yang telah mereka miliki, dan bukan mencari bukti untuk melawannya. Hal ini juga berlaku bagi Anda seperti juga bagi pelanggan Anda. Dalam hal penampilan pribadi, Anda harus memberi perhatian saksama pada busana, kerapian, dan aksesoris Anda. Setiap hari sebelum Anda mulai, Anda harus berdiri dan melihat diri sendiri dalam cermin sambil bertanya, apakah saya tampak seperti tenaga penjual profesional kelas 1 untuk perusahaan saya? 3 faktor pertama dari kredibilitas perusahaan adalah ukuran perusahaan, lamanya berkecimpung dalam bisnis, dan pangsa pasar dari produk atau jasa Anda. Masing-masing dapat menjadi pernyataan tentang stabilitas dan kepercayaan yang membuat calon pelanggan lebih siap untuk mengambil keputusan berbisnis dengan Anda. Jika perusahaan Anda besar, berarti bahwa selama ini perusahaan Anda telah sukses memuaskan banyak pelanggan lain yang sama dengan yang sedang Anda hadapi. Perusahaan besar hampir selalu lebih unggul daripada perusahaan kecil karena ukuran mereka menunjukkan kemampuan yang telah terbukti dalam memberikan apa yang diinginkan pelanggan. Lamanya perusahaan Anda berkecimpung dalam bisnis juga penting, karena begitu banyak pilihan untuk membeli suatu produk atau jasa dalam pasar yang sangat kompetitif. Wilayah kredibilitas kedua dari perusahaan harus terkait dengan brosur, selebaran, daftar harga, dan kartu nama. Pelanggan peka terhadap aspek visual dari presentasi pribadi dan materi Anda. Mereka sangat memperhatikan kualitas materi yang Anda gunakan dalam presentasi. Bagi calon pelanggan, materi penjualan adalah refleksi dari perusahaan yang Anda wakili dan jenis produk dan jasa yang Anda jual. Sebelum mengunjungi calon pelanggan, pastikan Anda memiliki materi penjualan baru yang benar-benar terseleksi. Pastikan Anda memiliki persediaan kartu nama yang mencukupi. Pastikan materi Anda tersusun secara beruntun sehingga Anda mudah mencarinya. Semua profesional penjualan sejati mempersiapkan secara menyeluruh dan mendetail setiap lembar kertas yang ingin mereka perlihatkan atau tinggalkan untuk calon pelanggan. Mereka tidak melewatkan kesempatan sedikit pun. Materi yang menarik mungkin tidak menghasilkan penjualan, tetapi materi penjualan yang buruk dapat dengan mudah mematikannya. Wilayah ketiga dari kredibilitas perusahaan adalah sikap dalam bertelepon. Sikap Anda dan kesopanan serta kemauan membantu dari orang-orang yang berbicara dengan calon pelanggan ketika mereka menelpon perusahaan Anda. Keterampilan bertelepon yang baik sangat penting bagi kesuksesan tenaga penjual. Banyak orang yang melakukan bisnis bersama selama bertahun-tahun tanpa pernah berhadapan muka karena kekuatan telepon sebagai sarana bisnis. Perbedaan yang sangat kecil dalam cara Anda bertelepon dapat memberi kesan yang sangat kuat di benak pelanggan. Ketika menelpon calon pelanggan, Anda harus selalu jelas, jujur, dan langsung. Katakan sesuatu seperti, "Halo, di sini Susan Jones, dan saya dari perusahaan ABC.
Kemudian Anda menyampaikan maksud Anda menelpon. Jika seseorang menelpon Anda, jawablah dengan berkata, "Halo, di sini John James. Apa yang dapat saya bantu?" Bersemangatlah dan optimis. Bersikaplah hangat dan ramah. Buatlah orang merasa senang sehingga mereka menantikan telepon Anda atau akan menelpon Anda kembali. Ini adalah bagian kredibilitas yang luar biasa penting untuk calon pelanggan yang tidak sabar dan memiliki banyak pilihan pemasok. Hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Bentuk utama ketiga dari kredibilitas Mega yang dapat sangat berperan dan mampu mengompensasikan hampir semua kesalahan yang Anda lakukan adalah apa yang disebut oleh Robert sebagai bukti sosial. Ia menyimpulkan bahwa orang sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang lain yang mereka anggap serupa dengan mereka. Rata-rata calon pelanggan menyimpulkan, jika orang lain yang seperti saya telah membeli produk atau jasa ini, tentunya sangat baik jika saya juga membelinya. Dalam survei, kepuasan pelanggan ini memiliki dua konsekuensi yang ampuh. Yang pertama adalah setiap orang yang pernah membeli merasakan kepuasan ganda karena membuat pilihan yang tepat. Manfaat besar yang kedua adalah dengan mudah dibujuk untuk mengeluarkan uang lebih banyak bagi salah satu peringkat tinggi karena banyaknya orang lain yang telah membuktikan betapa memuaskan dan menyenangkannya produk tersebut. Cara tercepat untuk membangun kredibilitas di antara calon pelanggan yang skeptis adalah dengan kesaksian. 3 bentuk utama kesaksian adalah surat, daftar, dan foto. Wilayah keempat di mana Anda dapat membangun kredibilitas Mega terkait dengan otoritas dan pakar luar yang membuktikan nilai dan kualitas produk atau jasa Anda. Ingatlah, pernyataan seorang tenaga penjual bukanlah bukti. Fakta bahwa Anda berusaha menjual suatu produk atau jasa membuat apa yang Anda katakan tentang produk atau jasa tersebut ada kalanya mencurigakan di benak pelanggan. Anda diharapkan untuk meyakinkan pelanggan dan menjelaskan produk atau jasa tersebut kepadanya. Anda bahkan diharapkan untuk melebih-lebihkan. Anda diharapkan untuk membuat pernyataan yang luas tentang apa yang produk atau jasa Anda akan lakukan dan nilai-nilai yang baik ada di dalamnya. Ini adalah bagian dari permainan penjualan. Sebenarnya, secara resmi ada 3 definisi dari klaim penjualan yang berbalik menjadi tidak akurat. Definisi tersebut adalah: 1. Keterangan tidak benar yang menipu. 2. Keterangan yang tidak benar. Dan yang ketiga, membesar-besarkan secara berlebihan. Bentuk lain dari otoritas yang sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian terletak pada simbol kesuksesan dan kekayaan yang digunakan tenaga penjual. Tenaga penjual yang mengendarai mobil bagus, berbusana baik, dan membawa tas yang mahal akan berpengaruh kuat pada calon pelanggan. Kesuksesan dan kemakmuran yang ditampilkan oleh tenaga penjual meluas pada produk atau jasa dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengembangkan kredibilitas Mega terkait dengan produk atau jasa itu sendiri. Kenyataannya, Anda dapat membangun atau merusak kredibilitas di wilayah ini saja jika Anda dapat menyajikan produk atau jasa Anda sebagai sesuatu yang benar-benar ideal untuk pelanggan dalam segala hal yang memuaskan kebutuhannya yang paling mendesak saat itu. Faktor ini dapat menghasilkan penjualan dan akan terus berlaku untuk yang lainnya. Tugas Anda adalah terus-menerus mencari cara yang berbeda agar produk atau jasa Anda dapat menghemat atau menghasilkan uang untuk calon pelanggan dalam jumlah tertentu, sehingga dapat membayar produk itu sendiri selama masih berfungsi. Kemampuan Anda untuk melakukan hal ini akan memberi kredibilitas yang sangat besar. Unsur lain yang memberi Anda dan produk Anda kredibilitas Mega adalah kemauan Anda untuk mengingat ucapan Anda tentang garansi dan jaminan. Itu disebut pembalikan resiko. Di sini, Anda memperlihatkan
menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa Anda sangat yakin produk atau jasa tersebut akan bekerja sesuai dengan apa yang katakan sehingga Anda bersedia mendukungnya dengan mengatakan puasan penuh atau uang Anda kembali. Jika perusahaan Anda memberikan garansi dan jaminan, ini adalah cara ampuh untuk membangun kredibilitas yang diperlukan guna memenangi penjualan. Anda juga dapat memanfaatkan kebutuhan calon pelanggan akan adanya jaminan tambahan dengan menawarkan garansi Anda sendiri. Wilayah terakhir tempat Anda dapat membangun kredibilitas yang sangat besar adalah dalam persentase penjualan Anda. Persentase penjualan sangat penting. Pertama, ketika persentase difokuskan pada pelanggan dan terarah pada masalahnya. Semakin Anda memfokuskan seluruh perhatian, pertanyaan, bahasa tubuh, mendengarkan dan memberikan persentase tentang situasi dan kebutuhan pelanggan, Anda semakin dapat dipercaya dan pelanggan lebih mudah membeli dari Anda. Kedua, Anda membangun kredibilitas ketika Anda dengan terampil mencocokkan berbagai fitur dan manfaat produk dengan kebutuhan spesifik. Semakin baik Anda dalam mendekatkan produk atau jasa dengan situasi aktual pelanggan, Anda semakin dapat dipercaya dan lebih mudah untuk membeli dari Anda. Wilayah ketiga di mana Anda membangun kredibilitas dalam persentase penjualan adalah dengan terus-menerus fokus pada hubungan. Melalui hukum upaya tak langsung ketika Anda terus-menerus memperkuat fakta bahwa Anda menghargai orang dan hubungan melebihi niat untuk menghasilkan penjualan itu, Anda membangun dan memelihara kredibilitas. Cara keempat dan yang terakhir untuk membangun kredibilitas Mega dalam persentase penjualan adalah Anda harus menerima tanggung jawab penuh atas penjualan. Anda harus menerima tanggung jawab untuk memastikan bahwa urusan administrasi akan segera selesai. Produk atau jasa akan dikirim dan dipasang, dan akan dilayani dan didukung demi kepuasan penuh pelanggan. Pada akhir persentase penjualan, Anda dapat berkata, "Jika percaya, Anda dapat menyerahkan semuanya kepada saya, dan saya akan mengerjakan semuanya dengan detail." Sama seperti hal lainnya, seorang calon pelanggan menginginkan pembelian yang bebas masalah. Setelah pelanggan mengatakan ya pada penawaran Anda, ia ingin segera beralih ke hal lainnya dan melanjutkan kehidupannya. Pelanggan tidak ingin terus-menerus diingatkan dengan keputusan pembelian karena adanya detail atau masalah yang tidak terselesaikan. Pelanggan ingin membuat keputusan pembelian dengan kepercayaan penuh bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan dan ia tidak akan pernah menyesal karena telah memilih untuk berbisnis dengan Anda.